Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 bab 4 yaitu statistika. Dalam hal ini subbabnya yaitu penyajian dan penafsiran data. Untuk kalian yang ingin belajar, silahkan tonton video ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembagian materinya. Oke, kita go. Nah, kita ke tujuan pembelajaran. Pertama, yaitu siswa mampu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian yang kedua, siswa terampil menyajikan dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kontribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Jadi ini dia, ada dua tujuan pembelajaran kita kali ini tentang bab statistika. Kita lanjut, next. Penyajian dan penafsiran data. Oke, dalam subbab ini terbagi menjadi dua subbab lagi. Pertama ada penyajian data dan penafsiran data. Kita lihat penyajian data. Di sini penyajian data itu ada 5 macam. Pertama yaitu penyajian data dengan tabel. Yang kedua ada diagram batang. Yang ketiga itu ada diagram garis. Yang keempat dan kelima ada penyajian data berupa piktogram dan diagram lingkaran. Nah, dari kelima penyajian data ini nantinya akan dijelaskan satu persatu. Kemudian kita next. Kita mulai dari penyajian data. Data yang kita peroleh dari hasil penelitian atau pengukuran itu dapat berupa data sederhana atau tunggal atau data yang dikelompokkan. Kita masuk. Pertama, ini dia contoh ya. Contoh data statistik pertumbuhan santri MTS Baitul Makmur Curup dari tahun 2007-2008 tahun pelajarannya ya, sampai tahun pelajaran 2018-2019. Nah, ini grafiknya. Ini adalah salah satu contoh ya dari hasil data statistik ya. Ini kan grafik bentuknya, grafik pertumbuhan santri MTS Baitul Makmur. Nah, ini grafik apa? Nah, nanti akan kalian pelajari grafik apakah ini setelah video berikut. Kita lanjut materinya, nanti insya Allah ketemu ini grafik apa. Kemudian yang pertama, penyajian data secara tabel. Nah, ini ada data tunggal. Contoh dari data tunggal, nah seperti ini. Nah, misal ini adalah nilai matematika kelas 8E dari 12 siswa. Pertama, ini nomornya 12 orang, kemudian ada namanya, kemudian ada nilainya. Nah, namanya yang nomor 1, Dodi mendapat nilai 70, Dini 80, Eko 80, Erni 70, dan seterusnya sampai Setiani 50. Nah, ini adalah penyajian data secara tabel. Namun data ini masih disebut data tunggal ya, karena masih setiap orang itu ada nilainya masing-masing. Kemudian ini contoh data yang dikelompokkan. Nah, ini adalah data yang berasal dari data tunggal ini. Ya, yang berasal dari data tunggal. Ini data tunggal yang telah dikelompokkan. Nah, ini kan data tunggal yang dikelompokkan, maka bentuk tabelnya seperti ini, lebih simpel.
Nah, ini disebut data yang dikelompokkan. Kita cek. Dari data tunggal, kita lihat nilainya. Yang terkecil itu berapa? Ada nilai 50. Kemudian 60, 70, 80, dan 90. Hanya ada 5 jenis nilai di sini. Data tunggal. Maka ketika dikelompokkan, bentuknya seperti ini. Nilainya 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ini frekuensinya, maksudnya adalah berapa banyaknya orang yang mendapatkan nilai 50, 60, 70, 80, 90. Dan ketika dijumlahkan, betul nggak hasilnya adalah 12? Ternyata benar. Kita cek salah satu. 50 yang mendapat nilai 50 itu frekuensinya 1, berarti hanya ada satu orang yang mendapat nilai 50. Kalau dilihat dari data tunggal, itu yang nomor 12, satu orang, Setiani 50. Kemudian nilai 60 hanya 3 orang. Kita cek 1, 2, 3. Ya, benar ada 3 orang. Kemudian yang mendapat nilai 70 ada 3 orang. Itu ada 1, 2, 3 orang. Yang mendapat nilai 80 ada 3 orang. 1, 2, 3. Yang 90 frekuensinya ada 2. Berarti ya hanya 2 orang yang mendapat nilai 90. 1, 2. Dan ketika dijumlahkan, benar frekuensinya adalah 12. Nah, ini bentuk penyajian data secara tabel. Kita next. Yang kedua yaitu adalah penyajian data dengan diagram batang. Nah, ini kita ambil data yang sebelumnya ya. Data yang nilai matematika kelas 8E. Tapi kita ambil data yang telah dikelompokkan. Nah, ini bentuk diagram batangnya. Diagram batang ini asalnya dari nilai yang dikelompokkan. Ini kita sebut tabel frekuensi ya. Dari diagram batang itu sendiri kita buat 50. Nah, ini garis nilainya, yang ini garis frekuensinya. Untuk nilai 50 ada satu orang, berarti tingginya hanya dibatasi oleh frekuensi 1. 60 ada 3, 70 ada 3, 80 ada 3. Ada 3 batang yang tingginya sama, dikarenakan frekuensinya sama. Kemudian nilai 90 ada 2. Agak kurang tinggi batangnya agak kurang dari yang 60 dan 70 dan 80 juga. Ini dia bentuk penyajian data dengan diagram batang. Lebih simple ya, atau lebih enak dilihat. Kemudian kita lanjut penyajian data dengan diagram garis. Nah, ini yang ketiga. Nah, diagram garis dapat digunakan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan perubahan data dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi data ini yang dimaksud ini apabila datanya itu kontinu ya, dia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka lebih tepatnya penyajian data seperti ini digunakan menggunakan diagram garis ya, karena kita mau lihat pertumbuhannya. Nah, contohnya apa? Nah, ini data jumlah penduduk. Nah, ini dalam jutaan ya, di suatu kota C dari tahun 2015 sampai 2020 disajikan pada tabel di bawah ini. Kita cek. Ini tabelnya. Tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Jumlah penduduk tahun 2015. Nah, ini 0,6, tapi ini dalam satuan jutaan ya. Berarti 0,6 juta atau 600.000. Nah, berarti ada 600.000 600.000 jiwa penduduk di tahun 2015 di kota C. Di tahun 2016 0,8 juta atau 800.000. Nah, di 2016 meningkat ya dari tahun 2015. Kemudian di tahun 2017 ada 1 juta penduduk di kota C.
tahun 2018 ada 1,2 juta atau 1.200.000 penduduk. Di tahun 2019 itu 1,3 juta, dan terakhir tahun 2020 yaitu 1,4 juta penduduk. Nah, sekarang buatlah diagram garis jumlah penduduk tersebut. Nah, kita buat diagram garisnya. Nah, seperti ini diagram garisnya. Hampir sama bentuknya seperti diagram batang, hanya saja yang membedakannya ini menggunakan garis ya. Jadi nampak laju pertumbuhannya, atau kalau dia meningkat maka bentuk garisnya ke atas, terus meningkat ke atas. Tapi kalau dia menurun datanya ya, atau garisnya dia menurun. Itu pun kalau datanya menurun ya. Ini kan datanya meningkat. Jadi laju garisnya atau laju pertumbuhannya itu meningkat. Di tahun 2015 0,6 di sini. 2016 0,8 berarti meningkat. 2017 1 juta meningkat. 2018 1,2. 2019 1,3. 2020 1,4. Berarti dari tahun 2015 sampai 2020 datanya selalu meningkat. Nah, di sini kita bisa melihat ya laju pertumbuhannya. Jadi untuk menyajikan data yang berkaitan dengan perubahan data, maka lebih tepatnya digunakan diagram garis. Itu penyajian data dengan diagram garis. Kemudian kita next. Nah, selanjutnya ada penyajian data dengan piktogram dan diagram lingkaran. Oke, berarti ada dua ya. Pertama kita coba yang piktogram. Nah, cara paling sederhana dan jelas untuk menyajikan suatu data adalah dengan menggunakan piktogram, yaitu suatu bagan yang menampilkan besarnya data dengan menggunakan gambar-gambar. Oke, kita menggunakan gambar di sini. Di piktogram ini penyajian datanya menggunakan gambar. Contoh, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut. Oke, ini data tabelnya. Tahun 2016 jumlah penduduk ini dalam satuan jutaan. Berarti ada 5,5 juta tahun 2016, tahun 2017 ada 7 juta, 2018 ada 8,5 juta, 2019 ada 9 juta, 2020 ada 11,5 juta jiwa. Buatlah diagram piktogram jumlah penduduk Jakarta tahun 2016-2020 sampai 2020 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh dari diagram piktogram. Nah, ini keterangannya. Ini kan jumlah penduduk ya. Penduduk itu kan biasanya kan orang ya. Maka kita bisa mewakilinya dengan gambar orang. Nah, di sini keterangannya. Satu orang ini mewakili 1 juta. Berarti tahun 2016 ada 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Nah, berarti ada 5,5 atau 5,5 ya orangnya ya. Karena satu orang ini mewakili 1 juta, berarti 5,5 juta jiwa untuk tahun 2016. Tahun 2017 ada 7, berarti orangnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juta jiwa. Nah, perlu diketahui gambar ini itu perlu dibuat keterangan agar kita bisa tahu maksud dari gambar itu apa. Oh, ternyata keterangan gambar itu mewakili 1 juta. Jadi lebih simpel lagi atau lebih bagus lagi bentuk diagramnya. Nah, sampai 2018, 19, 2020 itu sama. Nah, akan tetapi salah satu kekurangan dalam menggunakan piktogram adalah sulitnya membedakan setengah gambar dengan 2/3 gambar, sehingga menggunakan piktogram sangat
terbiasa. Nah, misal datanya 5,6 juta jiwa. Nah, kita sulit membagi atau membedakan mana yang setengah, mana yang 0,6, ya kan? 0,6 dimaksud di sini adalah 2/3. Nah, sulit ya. Maka lebih tepatnya apabila datanya berbentuk komanya harus hitungan yang pas. Ya, misal 5,5, 8,5, pokoknya yang komanya di belakang komanya adalah 0,5. Nah, itu lebih tepatnya karena lebih mudah membagi setengah ya dibanding membagi 2/3 gambar. Ya, gimana nanti kalau 5,9? Bagaimana cara membedakan 5,8? Nah, itu kan lebih sulit lagi. Tapi untuk data yang bisa dibagi seperti ini, yang mudah dibagi ya, yang mudah dipahami pembagiannya, maka itu lebih simple atau lebih mudah digunakan data tersebut ya untuk penyajian data dengan piktogram. Nih bentuknya, diagram piktogram. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kita langsung contoh diagram lingkaran. Nah, ini pasti kalian sudah sering melihat diagram lingkaran. Kita langsung contoh. Perolehan suara pemilihan ketua Karang Taruna di suatu daerah sebagai berikut. Nah, ini dia diagram tabelnya. Penyajian data dengan tabelnya ya. Nama calon ketua Hartono, Alexander, Danang, Kim, Jong-un. Perolehan suara Hartono mendapat 20%, Alexander 5%, Danang 10%, Kim 35%, dan Jong-un ada 30%. Nah, ini kalau dijumlahkan semuanya adalah 100%. Kita lihat di sini. Buatlah diagram lingkaran data di atas. Oke, kita buat. Begini cara membuatnya. Kan lingkaran itu kan kita sudah belajar ya. Materi lingkaran itu dibagi berdasarkan segmen atau sektor. Berdasarkan sektor ya. Nah, lingkaran kan dibagi karena ini datanya 5 ya, maka lingkarannya dibagi menjadi 5 bagian. Membagi lingkaran itu harus berdasarkan sudut. Sudutnya harus pas ya supaya enak membaginya. Nah, lingkaran dibagi menjadi 5 bagian atau sektor yang sama besar dengan sudutnya ditentukan dengan cara seperti berikut. Nah, begini cara menentukan sudutnya. Untuk membuat diagram lingkaran itu tidak langsung membuat ya, tapi harus ada ukuran, harus menggunakan busur agar datanya lebih akurat. Ya, pembagiannya lebih tepat. Jangan nanti 35% sama dengan pembagian 5%. Nah, itu kan tidak masuk akal. Nah, jadi seperti ini caranya. Kita lihat Hartono 20% dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 72 derajat. Bagaimana? Ini 20/100 berarti 0,2 dikali 360 hasilnya adalah 72 derajat. Ini juga sama 5%, artinya 5/100 dikali 360 hasilnya adalah 18. Kemudian 10/100 dikali 360 hasilnya adalah 36 dan seterusnya. Maka ketika dijumlahkan ini jumlahnya adalah 360 derajat. Sesuai dengan jumlah sudut pada lingkaran. Pada suatu lingkaran itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Kita langsung lihat diagramnya. Nah, jadi seperti ini. Ada judulnya persentase pemilihan ketua Karang Taruna. 5% warna oranye Alexander. Warna merah 10% Danang. Warna hijau apa ini namanya, hijau apa ini, hijau lumut ya, hijau lumut itu 20% Hartono, ya benar Hartono. Kemudian ada biru langit ya, itu ada Jong-un dengan 30%. Kemudian ada biru dongker, itu atas nama Kim 35%. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi ketua Karang Taruna adalah Kim dan wakilnya adalah Jong-un.
Oke, ini dia penyajian data dengan diagram lingkaran. Dia ada prosesnya ya. Jadi tidak asal membuat diagram. Lanjut. Oke, kita masuk ke sebab yang kedua, yaitu penafsiran data. Nah, pada bagian sebelumnya kita mempelajari penyajian data ke dalam diagram. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba membaca atau menafsirkan suatu data yang telah disajikan ke dalam diagram. Oke, kita next. Oke, langsung ke contoh. Nah, ini prosentase menggunakan penggunaan ya gaji Pak Asep dalam sebulan. Nah, jadi lingkaran ini adalah gaji Pak Asep. Nah, digunakan untuk apa saja? Ini listrik 40%, transport 5%, makan 25%, bayar telepon 15%, kemudian yang ditabung 15%. Gimana cara kita menganalisanya atau menafsirkannya? Nah, langsung. Diagram lingkaran di samping adalah penggunaan gaji Pak Asep setiap bulan. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan yang paling banyak adalah untuk listrik. Ya, kalau dilihat, ya paling besar ya pembagian untuk listrik. Ini paling besar, 40% dibanding yang lain. Sedangkan untuk transport hanya sedikit. Nah, benar. Jadi untuk transport hanya 5%. Jadi begini cara sederhana dalam menafsirkan data ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini diagram garis penjualan telur seorang pedagang di pasar induk pada bulan Januari sampai Juni tahun 2019. Lihat, nah ini. Dia menggunakan diagram garis ya. Nah, ini 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Ini adalah telur terjual dalam satuan kilogram. Berarti ini 500 kilo, 1000 kilo, 1500 kilo, 2000 kilo, 2500 kilo. Nah, ini tabel bulan Januari atau bulan Januari, laju perkembangan telur yang terjual pada bulan Januari ini tepatnya di 1500 kg. Bulan Februari itu di antara 1000 sampai 1500, berarti ada 1250 kg ya untuk bulan Februari. Ini titiknya ada di sini. Kemudian bulan Maret itu berada di garis 2000 kg. Bulan April, nah ini bukan di antara 2000 sampai 2500 ya. Bukan tepat ya, bukan tepat di tengah. Berarti ini kita lihat, oke kita misalkan 2200 kg ya, karena dia tidak di tengah. Kalau di tengahnya berarti 2300. Ini kurang dikit dari tengah, berarti 2200 kg. Kemudian untuk bulan Mei, ya ini baru tepat di tengah antara 500 sampai 1000. Berarti 750 kg. Nah, itu cara membacanya. Kemudian bulan Juni, nah, itu sama dengan bulan Januari. Berarti ada 1500 kg. Nah, oke, ada pertanyaan. Pada bulan apakah penjualan telur paling banyak? Nah, itu yang A ya. Yang B, pada bulan apakah penjualan telur pedagang itu mengalami penurunan? Yang C, pada bulan apakah penjualan telur pedagang itu mengalami kenaikan? Yang D, tentukan jumlah telur yang terjual selama 6 bulan. Langsung dijawab. Oke. Untuk jawaban yang A, penjualan telur paling banyak bulan April yaitu 2200 kg. Nah, dari data tabel ini jelas ya. Karena dari data diagram garis ya maksudnya. Dari data diagram garis ini jelas yang berada di puncak itu bulan April. Nah, pada bulan April yang berada di garis puncaknya ada bulan April. Berarti disimpulkan di sini adalah telur yang paling banyak terjual ya. Itu 2200 kg pada bulan April. Nah, dari sini bisa kita lihat ya. Kemudian yang B, bulan apakah penjualan telur pedagang itu mengalami penurunan?
Penjualan telur pedagang itu mengalami penurunan pada bulan Februari dan Mei. Kita lihat benar nggak? Februari dan Mei, ternyata benar. Bagaimana cara kita menganalisanya supaya kita tahu bahwa Februari dan Mei itu mengalami penurunan? Kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini kan bulan Februari. Kita bandingkan dengan Januari. Apabila bulan sebelumnya itu lebih besar nilainya dari bulan yang sekarang, maka itu dikatakan penurunan. Nah, ini kan lebih besar Januari dibanding Februari. Maka Februari menurun, ya. Jadi perkembangan telurnya yang terjual untuk bulan dari Januari ke Februari itu menurun. Berarti menurunnya di bulan Februari. Dan bulan Mei juga sama, itu jauh turunnya ya. Dari bulan April yang paling tinggi, grafiknya paling tinggi ya, diagram garisnya berada di puncak, terus merosot ya. Langsung merosot di bulan Mei, mungkin karena corona mungkin ya. Di omset penjualannya merosot. Nah, itu untuk yang mengalami penurunan, berarti di bulan Februari dan bulan Mei. Kemudian, pada bulan apakah penjualan telur pedagang itu mengalami kenaikan? Nah, penjualan telur pedagang mengalami kenaikan pada bulan Maret, April, dan Juni. Nah, kalau penurunan tadi dilihat pada bulan sebelumnya dibandingkan kalau bulan sebelumnya lebih besar daripada bulan yang sekarang, maka itu disebut penurunan. Tapi untuk kenaikan, nah itu yang kebalikannya. Kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Kalau misalnya bulan sekarang lebih besar daripada bulan sebelumnya, disebut kenaikan. Nah, bulan apa saja itu? Bulan Maret. Dibanding bulan Februari, lebih besar bulan Maret. Berarti pada bulan Maret mengalami kenaikan. Kemudian pada bulan April dibanding dengan bulan Maret, bulan April lebih besar. Maka bulan April juga mengalami kenaikan. Kemudian bulan Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu bulan Mei, mengalami kenaikan karena bulan Juni lebih besar daripada bulan Mei untuk telur yang terjual. Maka bulan Juni juga mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir, tentukan jumlah telur yang terjual selama 6 bulan. Tinggal kita lihat datanya. 1.500, 1.250, 2.000, 2.200, 750, 1.500. Kita jumlahkan. Nah, ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 9.200 kg. Nah, itu untuk penafsiran data. Oke, dengan adanya slide tugas ini berarti materi pertama kita telah selesai, dan ini tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Itu buatlah penyajian data secara tabel, diagram batang, diagram garis, piktogram, dan diagram lingkaran. Berarti kalian diminta untuk membuat penyajian data secara tabel. Nah, datanya bebas, boleh dicari data apa saja di internet, surat kabar, maupun sumber lainnya. Dan boleh juga berupa data yang fiktif atau tidak nyata. Terserah kalian ya, datanya bebas, boleh. Misal data perkembangan kasus corona di Bengkulu, misal ya, dari tanggal 27 April sampai sekarang, berarti 27, 28, 29, 30, 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei, dan sampai sekarang ya. Berapa pertumbuhannya, perkembangannya ya. Misal yang positif di tanggal 27 ada 4 orang. Kemudian meningkat sampai sekarang 12. Nah, itu bisa dijadikan data. Oke. Dan boleh juga data fiktif lainnya, misal tinggi badan. Nah, itu bisa juga tinggi badan siswa kelas kalian, boleh. Orangnya ada berapa? Ada 10, boleh ambil 10 orang saja, boleh. Itu bisa kalian buat. Bisa menggunakan satu data, bisa juga menggunakan datanya, misal satu diagram tabel beda datanya. Diagram batang beda lagi datanya, diagram garis beda lagi datanya. Piktogram juga beda, diagram lingkaran juga beda, itu boleh.
Satu juga boleh ya, kalau bisa satu ya boleh ya, asalkan penyajiannya masuk akal ya, jangan sampai kalian bingung nanti. Nah, ini penyajiannya tidak masuk ke dalam diagram garis misalnya, berarti harus kalian buat data baru ya. Oke, gimana caranya? Oh, ini. Jadi kalian cukup buat di atau di foto ya, cukup di foto. Nah, cukup di foto hasil kerjaan Anda. Nah, jadi tinggal kalian buat, boleh buat di karton, boleh buat di kertas, yang penting kalian foto hasilnya. Nah, foto hasil pekerjaan Anda, kemudian kirimkan gambarnya pada kolom komentar kiriman akun Facebook senama Tugas Matematika ya. Jadi akun Facebooknya Tugas Matematika yang akan dikirimkan ke akun Facebook MTS Betul Makmur. Jadi akun Facebook dari Tugas Matematika itu akan mengirimkan ya tautan video ini ke akun Facebook MTS Betul Makmur. Nah, jadi kalian nanti kirim hasil pekerjaan kalian ini ya berupa gambar ke kolom komentar yang kiriman akun Tugas Matematika ini ya. Nah, bagi foto yang di like oleh akun Facebook Tugas Matematika berarti sudah dikoreksi dan sudah dinilai. Jadi bisa kalian cek kalau misalnya gambar kalian sudah dikoreksi, itu tandanya kalian sudah di like oleh akun Facebook Tugas Matematika. Dan jangan lupa sertakan juga nama dan kelas Anda di komentar. Jadi isi nama lengkap, kelasnya kelas berapa, kemudian baru masukkan gambar. Oke, biar supaya jelas nilainya kemana. Oke, next terakhir. Nah, materi selanjutnya itu tentang ukuran pemusatan dan penyebaran. Nah, untuk video pembelajaran ini akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya atau akan dilanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.